Yo guys, balik lagi bareng gue Rian. Di depan gue ini sudah ada 2 buah mangkok kampas ganda dan 1 set kampas ganda Mio Smile atau Mio Sporty. Ini kepunyaan si Vivi ya. Terus apa yang gue bakal lakuin dengan part ini? Oke, jadi gue mau cerita sedikit. Akhir-akhir ini tuh tarikan si Vivi ini kurang enak, jadi bisa dibilang agak ngeden guys. Ya pokoknya tarikannya tidak responsif lah gitu. Nah setelah gue coba, terus gue rasa-rasa, terus gue analisa, kemungkinan itu bisa dari si part ini guys. Ya intinya bisa dibilang slip lah guys gitu. Terus bang, kenapa ada 2 mangkok kampas ganda dan perbedaannya apa? Nanti gue bakal jelasin. Oke? Nah, perbedaan yang paling terlihat sudah pasti ya pada bagian warna. Ya, warna nggak penting lah ya guys. Kenapa gue cat? Karena si permukaannya ini udah buluk ya tuh. Jadi gue cat dan catnya pun ngasal guys. Terus perbedaannya apa bang selain dari warna? Perbedaan yang paling penting ya yang ada di 2 mangkok kampas ganda ini adalah, nih gue balik ya. Nah, apakah terlihat? Oh, tidak terlihat guys. Jadi ya kalian lihat yang satu bolong, yang satu tidak ya. Kalian sudah tahu lah ya soal soal mangkok kampas ganda yang satu ini karena udah gue review juga. Terus kalau udah di review, kenapa di review lagi bang? Ya tenang guys ya. Nih gue mau jelasin apa perbedaannya. Yang satu udah pasti ya tuh. Ini masih standar, nggak ada yang diubah apapun. Tuh standar ya. Nah ini kita kepinggirin dulu. Terus yang ini udah pasti udah bolong. Dan yang paling signifikan yang gue lakuin kemarin ya, gue ke tukang bubut guys. Agak jauh juga. Apa itu? Yaitu, nah ini dia guys. Yaps, jadi gue coba untuk mengkartel si mangkok kampas gandanya. Kenapa gue kartel? Ya kayak yang gue ceritain tadi guys. Ini untuk memaksimalkan tarikan atau cengkraman si kampas gandanya gitu. Tapi yang agak berbeda dengan kartel yang lain adalah si motifnya. Ntar gue deketin biar lebih jelas. Nah, bagian sini ya guys sudah terlihat. Si motif kartelnya ini tidak berbentuk X, melainkan cuman garis miring aja. Ya bisa dikatakan si pengkartelannya ini cuman sekali guys. Terus kenapa nggak pakai yang X bang? Ya itu tadi. Karena gue penasaran ya, apakah dengan kartel yang tipe seperti ini, terus disandingkan dengan kampas ganda yang ori, apakah si kampas gandanya bakalan kemakan atau tidak? Karena untuk si kartel yang tipe X, ketika menggunakan kampas ganda yang ori, itu kampas gandanya malah kemakan guys. Ya intinya malah kayak diserut. Seperti itu. Nah sebenarnya si mamang tukang bubutnya pun menyarankan untuk si di kartelnya yang bentuk X gitu. Cuman si kedalamannya itu bisa dibilang tidak terlalu dalam seperti menggunakan kampas ganda Daytona. Karena untuk kampas ganda Daytona ini cukup lumayan keras ya. Jadi kalau di kartelnya yang agak apa ya, dangkal itu masih tetap selip guys gitu. Ntar ya guys, azan dulu. Oke, lanjut lagi. Tadi bahas soal kampas ganda Daytona ya. Ya gitu guys. Kalau misalkan si kartelannya tidak terlalu dalam,
untuk pemakaian si kampas ganda Daytona itu malah tetap slip guys. Nah sedangkan yang gue pengen ini, gue pengen si mangkoknya di kartel, tapi si kampas gandanya masih pakai yang standar atau original. Nah untuk si kampas ganda gue masih pakai yang brand FCC. Ini masih awet ya guys, tuh masih oke. Ini udah dibersihin juga, diamplas gitu. Terus sekalian juga ya, gue mau review si mangkok kampas ganda yang kemarin gue review yang 40 ribuan. Apakah oke bang? Ya secara harga oke. Secara kualitas gue rasa agak kurang. Kenapa kurang? Karena untuk kemarin ya, pada saat proses pengkartelan, si mamangnya ini melakukan balancing ya, biar center lah ya intinya. Dan kata si mamang bubutnya ini, si mangkoknya sudah agak geol sedikit guys. Tapi nggak apa-apa karena kebantu oleh si kartelnya. Makanya pada saat sebelum dikartel itu ada sedikit selip-selip guys. Ya bisa jadi dari itu juga. Terus untuk bolongnya ini gue rasa kurang optimal ya. Kenapa kurang optimal? Karena si posisi lubangnya ini, nah ini kurang ke dalam guys. Sedangkan si debu-debunya bekas kampas ganda itu menumpuk di bagian ujung. Jadi tetap tidak terbuang si kotorannya gitu guys. Terus di bagian tengah dan pinggir pun ini kurang kurang rapat. Jadi si kampas gandanya ini cuman bersih di bagian tengah, di bagian sini, sedangkan bagian sininya tetap ada kotoran yang nempel guys. Itu sedikit review ya untuk mangkok kampas gandanya. Nah pasti ada pertanyaan, berapa bang ongkosnya untuk mengkartel mangkok kampas ganda? Cukup murah meriah guys, makanya gue kejar sampai jauh ya, sekalian ke rumah temen juga. Ini kalian cukup merogoh kocek sebesar 35.000. Seperti ini hasilnya, gue rasa cukup rapi ya. 35.000. Kalian tinggal bawa mangkok kampas gandanya aja, lalu si mamangnya tinggal bubut gitu. Ya gue rasa ini harganya murah ya dibandingkan dengan yang lain, karena untuk yang lain bisa di kisaran 50 ribuan guys gitu. Untuk alamat lengkapnya atau marketplace Facebooknya nanti gue cantumin di sini. Nanti kalian bisa langsung WA si mamang bubutnya ya. Oke, lanjut lagi ke bahasan si mangkok kampas ganda ini. Nah, kenapa gue minta si motif kartelnya cuman segaris? Ya, seperti yang gue bilang, karena gue pengen pakai kampas ganda standar guys, gitu. Kalau misalkan pakai yang X, itu takutnya malah si kampas gandanya terlalu tergerus guys. Ya, kalau misalkan agak kurang pun tinggal di kartel lagi, tinggal di X-skin lagi ya, gampang. Jadi gue mau coba dulu yang motifnya seperti ini guys, cukup rapi ya. Nah untuk kedalamannya ini gue rasa berapa ya guys, ntar enggak guys, enggak sampai 1 mili untuk kedalaman si kartelnya. Di raba pun masih terbilang agak halus sih ya, agak halus. Nggak tahu nanti kalau udah dipakai seperti apa. Sip, seperti ini. Nah, jadi intinya kenapa gue melakukan kartel adalah karena yang pertama tarikannya agak slip. Terus yang kedua gue penasaran apakah kombinasi antara mangkok kampas ganda kartel motif seperti ini dengan kampas ganda yang standar itu akan cocok ataukah malah kemakan si kampas gandanya gitu ya. Siapa tahu bisa menjadi opsi untuk kalian yang tarikan motornya pengen lebih responsif, lebih jengat, tapi tidak mau menggunakan kampas ganda ya yang berjenis karbon guys gitu.
Nah, untuk video pengetesannya seperti biasa, gue bakalan sisipin di akhir video. Kalaupun misalkan si kampas gandanya kemakan, guys, gue udah mempersiapkan lining kampas ganda yang bakalan gue cobain ya. Gue cobain relining sendiri. Ntar gue bawa dulu. Nah, ini guys. Ini dia si kampas ganda yang bakalan gue tempel. Yang jelas bukan di sini ya. Ini bakalan gue tempel di kampas ganda yang dulu pernah gue pakai tapi mubazir. Jadi si bagian atasnya bakalan gue ganti pakai ini. Nah, untuk video detailnya nanti gue bakalan bikin terpisah ya. Oke? Sip. Mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day.